Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Delisa, kamu sedang apa? Pekikan Tante Tami yang ternyata telah berdiri di belakangku, membuat aku teronjak kaget. Isi perutku masih terus ingin tumpah pada lubang kloset, membuatku tak punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Tante Tami saat itu. Jemari lentik Tante Tami dengan lembut memijat tengkukku. Kamu kenapa sih, Del? Kok bisa sampai muntah-muntah begini? Gak enak badan? Atau makanan yang Tante masak tadi tidak enak? Tanya Tante menjecarku. Wajahnya terlihat panik. Aku hanya mampu menggeleng karena belum dapat menetralkan rasa mualku. Setelah perasaan perutku sedikit lega, Tante Tami memberiku air putih dingin untuk kuminum. Lalu wanita muda itu membawaku ke dalam kamar. Sesampainya kami di kamar, Tante mengerut kening dan perutku dengan minyak kayu putih, yang kemudian membuat perasaanku sedikit membaik. Sudah baik kan? Tanya Tante kemudian. Aku mengangguk. Tak lupa kuucapkan terima kasih. Naya dan Nandu terlihat tengah asik bermain di teras rumah bersama Ciko, kucing kami. Nenek belum nampak. Entah kemana perginya nenek. Aku ingin sekali bertanya kepada Tante tentang paha bayi yang kutemukan di dalam sup. Tapi aku bingung. Aku takut Tante marah. Lagi pula, baru dari kemarin aku bertemu dengan Tante. Aku belum mengenal benar bagaimana adik dari ibuku ini. Nanti kamu temani Tante beli sayur ya, Del. Soalnya persediaan sayur di rumah sudah hampir habis. Sekalian beli wortel dan kentang nanti, biar Nandu bisa kita bikinkan sup kentang wortel yang dia mau. Entah mengapa saat Tante mengucap sup wortel kentang, perutku kembali terasa mual. Mungkin karena teringat dengan paha bayi yang di dalam sup nenek yang baru kulihat. Tapi kalau kamu masih gak enak badan, kamu istirahat dan tidur saja di rumah ya. Wajah Tante tampak khawatir. Mungkin karena wajahku kembali terlihat pucat saat itu. Enggak Tan, aku mau ikut. Sekalian aku pengen lihat-lihat sekitaran sini, ucapku riang. Ya sudah, kalau begitu Tante siap-siap dulu ya. Ucapnya kemudian bangkit dan gegas masuk ke dalam kamar yang letaknya bersebelahan dengan kamar kami, hanya bersekat dinding papan kayu yang dipasang berjejer. Ayo Del, ajak Tante setelah dirinya siap. Aku pun segera bangkit dan turut berjalan di sisinya. Mereka gimana Tan? Tanyaku, cemas dengan ayah dan Nandu yang hanya berdua di rumah jika kami tinggalkan. Tidak apa-apa, kita cuman sebentar kok. Lagian kasihan nanti kalau mereka kita ajak. Soalnya kita jalan kaki Del, takutnya mereka kecapean, ucap Tante. Aku masih merasa cemas. Aku takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat kami tinggalkan nanti. Bentar ya, ucap Tante. Kemudian gegas berjalan cepat menuju sebuah rumah yang letaknya bersebelahan dengan rumah nenek. Tak menunggu lama, Tante telah kembali bersama dengan seorang gadis yang mungkin seumuran denganku. Nah Del, perkenalkan, ini Lala. Dia anak Bude Ida yang rumahnya bersebelahan dengan kita. Dia biasa main di sini. Hari ini Tante minta Lala buat jaga Naya dan Nandu. Mau kan lah? Ujar Tante. Aku tersenyum, lalu melayangkan tanganku. Delisa, ucapku, memperkenalkan diri. Larasati, tapi panggil saja Lala, ucapnya. Senyumannya yang merekam membuat lesung pipinya terlihat jelas. Gadis itu sangat manis, meski kulitnya sedikit hitam. Iya Tan, nanti Lala pasti bantu jaga mereka.
Lala kan suka sekali sama anak kecil, apalagi mereka manis banget. Anak kota ini kulitnya mulus dan bersih ya Tan, ucapnya sambil terkekeh, membuat kami juga ikut terkekeh geli. Tolong ya, soalnya aku mau antar tante beli sayur, sekalian lihat-lihat pemandangan desa ini, ucapku mengulas senyum terbaikku kepada Lala. Beres, kamu lihat-lihat sama tante Tami dulu. Kapan-kapan aku ajak kamu jalan-jalan biar tahu bagaimana indah dan asrinya desaku ini. Gadis itu kembali berceloteh, membuatku tertawa geli. Setelah tenang meninggalkan Nandu dan Ayah bersama Lala, aku bersama tante segera pergi ke pasar yang letaknya cukup jauh. Tapi kami harus berjalan kaki karena angkutan umum masih jarang di sana. Di perjalanan, kami berpapasan dengan anak-anak sebayaku. Mereka berjalan beriringan. Ada 4 anak berseragam putih biru yang tampak riang bersenda gurau dalam perjalanan mereka menuju tempat mereka menimba ilmu. Kamu di kota juga masih sekolah kan? Pertanyaan tante membuyarkan lamunanku. Iya Tan, jawabku singkat. Kelas berapa? Tanya tante kembali. Kelas 9 Tan, tanya aku. Besok kamu sekolah lagi ya, tapi sekolah di sini tidak sebagus di kota. Ucapan tante membuatku merasa sangat senang. Tapi Tan, sekolah itu kan perlu biaya. Aku merasa tidak enak, meski sebenarnya hatiku berharap tetap bisa sekolah. Nanti tante yang urus. Kamu tinggal belajar saja yang sungguh-sungguh, biar orang tuamu bangga di alam sana ya. Balas tante meyakinkan. Aku hanya mengangguk senang. Setelah cukup lama berjalan kaki, akhirnya tibalah kita di pasar. Tempat itu ramai dengan penjual dan pembeli. Tami, itu anak siapa yang kau bawa? Kok bening banget? Tanya salah seorang pedagang sayur menunjukku. Tante tersenyum lalu menggandeng tanganku dan mendekati kios dagangan orang tersebut. Ini keponakanku Yu, baru datang kemarin dari kota, ucap Tante Tami dengan bangga memperkenalkanku pada pedagang sayur tersebut. Anaknya Ningrum? Pedagang itu mengernyitkan dahinya. Iya, siapa lagi? Saudara kandungku kan cuman Mbak Ningrum, jawab tante sambil memilah sayur wortel di depannya. Terus kamu tinggal di sini, Duk, sama nenekmu? Penjual sayur itu menanyaiku dengan ekspresi yang aneh. Aku hanya mengangguk. Aduh, sudah benar di kota kamu lebih aman. Kenapa masih balik ke sini sih, Duk? Bahaya buat kamu. Apalagi kamu harus tinggal sama nenek kamu. Bisa-bisa nasib kamu sama kayak Tami, jadi perawan tua, ucap dagang itu dengan wajah yang menyayangkan. Aku tidak tahu apa yang dimaksudnya saat itu. Yuminten, tolong jangan pengaruhi keponakanku ya. Maksudnya apa kamu malah ngomong gitu sama keponakanku? Hah? Tante terlihat marah. Kemudian melempar wortel di tangannya ke arah pedagang yang bernama Yuminten itu. Beruntung tidak mengenai, karena Yuminten sigap menghindari lemparan itu. Tami, aku tuh kasihan sama kamu. Mungkin kamu selama ini selalu gagal menikah karena hasil dari ulah ibumu yang mengantut ilmu hitam. Atau mungkin mengabdi pada setan. Makanya wajahnya awet muda gitu. Lagi pula aku juga heran. Umur sudah 80-an, tapi wajah masih kayak anak ABG. Apa tidak mencurigakan? Udah gitu, semua laki-laki yang katanya mau menikahi kamu berakhir dengan mati secara mengenaskan. Beruntung si Ningrum itu dulu milih pergi ke kota, jadi dia bisa ngerasain bersuami dan punya anak. Sedangkan kamu, aku kasihan sama kamu, Tami, cecar Yuminten dengan nada menghina. Hina terus aku, Yu. Memang kamu belum puas sebelum menghina aku. Tante Tami semakin geram. Matanya terlihat berkaca.
Aku merasa kasihan tapi aku bingung harus berbuat apa. Jaga mulutmu, Mintem. Suara pekikan datang dari arah belakangku. Entah sejak kapan nenek berdiri di sana. Dengan sigap nenek sudah berjalan cepat menghampiri Yuminten, lalu mengacak-acak kios sayurnya. Yuminten hanya tertegun. Dia tak berani menegur atau memarahi nenek yang seolah babi buta. Keributan itu menimbulkan perhatian orang-orang di pasar. Mereka tampak heran mengerumuni kami. Maaf, tapi kan aku heran kepada Bude bisa awet muda gini. Makanya aku pikir Bude mengabdi setan atau pasang susuk. Gagap Minten dengan tubuhnya yang bergetar. Terlihat sekali wanita bertubuh gempal itu tengah sangat ketakutan. Jadi karena aku awet muda, terus kamu tuduh aku macam-macam, ha? Bilang saja kalau kamu ngiri sama aku. Karena kamu itu bocah kemarin sore, tapi kulit sama wajah sudah kayak nenek-nenek, keriput dan gelambir di mana-mana. Ejek nenek rayu. Sedangkan Yuminten hanya menunduk antara takut dan malu. Awas kamu, geram nenek kemudian, menatap Yuminten dengan tajam. Yuminten hanya tertegun dibuatnya. Bubar, pekik nenek kemudian, membuat orang-orang yang berkerumun di sana seketika bubar. Tante yang mungkin sudah tidak tahan lagi menggenggam tanganku, lalu membawaku pergi bersamanya. Tanpa nenek, hanya kami berdua. Setelah cukup lama kami menyusuri jalanan setapak dengan keheningan. Akhirnya tubuh Tante Tami luruh. Ia duduk di sebuah batu besar yang bertengger di tepi persawahan. Aku duduk di sisinya. Aku akan melindungi kalian, Dok, ucap Tante dalam tangisnya. Nampaknya hatinya begitu terluka saat itu. Apa yang dikatakan penjual itu benar, Tante? Tanya aku penasaran. Tante hanya mengangguk, membuatku merasa takut. Apa orang-orang juga tahu dengan apa yang dilakukan nenek? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Mereka curiga, Dok. Tapi nenekmu selalu berhasil mengelabui mereka, sehingga mereka percaya saja dengan nenek. Bahkan selama ini, mereka hanya tahu jika pekerjaan nenekmu adalah mengobati orang sakit. Tidak banyak yang tahu jika nenekmu juga sering menerima jasa sebagai dukun aborsi. Tangis Tante Tami. Aku turut bergidik ngeri, mengingat apa yang dialami gadis muda yang harus meninggal karena ulah nenek kemarin. Tenang, Dok. Asal kamu mau nurut sama apa kata Tante, insya Allah apa yang terjadi pada Tante tidak akan pernah terjadi padamu atau adik-adikmu, ucap Tante. Aku masih belum bisa tenang, aku merasa sangat takut. Intinya, Dok, nanti jika kamu datang bulan, jangan sampai nenek tahu. Cuci bersih pembalut bekasmu, lalu buanglah di tempat yang aman. Jangan sampai nenek menemukan itu. Kenapa, Tan? Aku semakin takut dan penasaran. Tante tidak menjawab. Wanita muda yang hampir mirip mama ini hanya menangis. Mungkin kisahnya terlalu sedih untuk diceritakan. Malam harinya, seperti malam kemarin, aku dan kedua adikku serta Ciko kucing kami telah berada di dalam kamar sebelum tengah malam. Naya dan Nandu sudah tertidur pulas. Begitu pula dengan Ciko yang tidur di sisinya. Aku berusaha memejamkan mata, tapi sulit. Mungkin karena aku masih belum terbiasa di tempat yang baru. Suara seperti pasir yang berambur di atas atap kamar kami benar-benar mengagetkanku. Beruntung Naya dan Nandu tidak terbangun. Tapi Ciko yang kaget terus-menerus mengeong. Bahkan suaranya seolah tanpa henti. Shh, Ciko, diam. Aku menasihatinya meski dia hanya seekor kucing. Biasanya dia mau menurut, tapi tidak malam ini. Suaranya justru semakin semakin kencang, membuat bulu kuduku serasa merinding.
Suara yang aneh terdengar di kamar sebelah. Itu adalah kamar Tante Tami. Menit berikutnya, aku terdengar suara Tante Tami merintih, seperti sangat kesakitan. Aku berada di antara takut dan penasaran. Tapi semakin lama suara aneh itu semakin sering. Bahkan sesekali ku dengar suara Tante menangis kecil. Karena penasaran, aku beranikan diri mengintip pada dinding papan yang sedikit memiliki celah kecil di antara satu papan dan papan yang lainnya. Karena celah itu terlalu kecil, aku harus mempertajam tatapanku agar bisa melihat apa yang terjadi di sana. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat tubuh Tante yang tanpa busana tengah ditindih sosok hitam berbulu di atas tempat tidurnya. Aku membuka mulutku yang hampir menjerit. Tapi karena itu, lenganku menimbulkan suara gaduh karena tanpa sengaja mengentak dinding. Kulihat makhluk itu menoleh ke arahku. Matanya yang sebesar bola pingpong berwarna merah darah tampak menatap tajam ke arah dinding tempat aku masih mengintip saat itu. Tubuhku tiba-tiba melemas serasa tak bertulang, lalu ambruk di lantai. Sosok itu sangat mengerikan. Karena takutku, lidahku pun keluh. Bahkan untuk sekedar bersuara pun untuk merasa tak mampu. Dengan tubuh yang bergetar hebat, perlahan aku merangkak mendekati Naya dan Nandu, lalu menyusup ke dalam selimut. Aku meringkuk di antara Nandu dan Naya, menyembunyikan diri dalam selimut tebal yang menyelimuti kami. Aku berharap makhluk itu tidak menyadari keberadaan kami. Suara di kamar sebelah semakin terdengar mengerikan. Hentakan dan tangisan kecil. Bahkan sesekali Tante Tami terdengar memekik. Suaranya terdengar kesakitan. Tak terasa cairan hangat yang luruh dari mata telah menggenang di permukaan bantal tempat aku menopangkan sebelah pipiku. Aku tak tega mendengar suara kesakitan Tante saat itu. Tapi aku tak mampu berbuat apapun untuk menyelamatkannya. Kak, bangun. Nandu, mie susu. Suara Nandu menyadarkanku. Aku menoleh pada adik bungsuku yang ternyata sudah menangis di sisiku. Cahaya hangat menembus ke dalam kamar kami dari pantulan kaca jendela. Aku kesiangan. Aku bangkit dengan tergesa. Jarum jam di muka dinding menunjukkan pukul 9. Dan aku baru ingat. Semalam aku kesusahan tidur karena ketakutan. Baru ketika azan subuh berkumandang, mataku terpejam dengan sendirinya. Kak Naya mana? Aku bertanya pada Nandu yang mataku tak menemukan Naya di kamar kami. Nandu menunjuk ke arah meja makan. Mataku terbelalak saat ku lihat nenek hendak menyuapkan makanan kepada adik perempuanku. Aku segera berjalan dan melangkah dengan cepat menghampiri mereka. Jangan, Nek. Aku mengangkat tubuh Naya dan sedikit menjauhkan gadis 10 tahun itu dari hadapan nenek. Kenapa? Tanya nenek. Matanya sedikit melebar. Naya tidak bisa makan itu karena dia punya sakit amandel. Dia harus makan makanan yang bumbunya gak pakai penyedap. Aku beralasan. Naya mau itu, Kak. Naya pengen makan sup nenek. Katanya enak sekali. Rengek Naya. Ini nenek juga gak pakai penyedap, tapi rasanya sangat gurih karena nenek pakai kaldu khusus. Jawab nenek dengan masih merayu. Maaf, Nek. Nanti biar Lisa saja yang masakin makanannya Nandu sama Naya. Soalnya nanti kalau amandelnya Naya kumat, dia suka rewel. Takutnya jadi ngerepotin nenek dan tante juga kan? Aku masih bersuara. Terserahlah. Keluh nenek terlihat kecewa. Nenek mau pergi ke pasar. Nanti bangunkan tantemu ya. Jam segini kok masih ada di kamar. Gerutu nenek. Aku mengangguk. Mataku mengawasi langkah nenek yang melenggang pergi. Tan. Aku memanggil, seraya mengetuk pintu kamar Tante Tami. Masih belum ada jawaban.
Hingga saat panggilan kedua kalinya, pintu terbuka dari dalam. Tante Tami muncul dengan tubuh lusuh dan rambut acak-acakan. Wajahnya terlihat sembab, mungkin karena tangisannya sepanjang malam. "Tante, baik-baik saja kan?" tanya aku cemas. Tante tak menjawab. Wanita itu hanya mengangguk pelan, matanya menatap ke bawah. "Sarapan yuk Tan, tadi Lisa sudah masak," ajakku. Memang setelah nenek pergi, aku sempatkan memasak. Setelah membuatkan susu untuk Nandu, karena aku tak nafsu lagi memakan masakan nenek. Setelah apa yang kutemukan kemarin di dalam sup wortelnya. "Hari ini kita pergi ke sekolah ya Del, biar daftarin kamu dan ayah di sekolah yang baru. Tante sudah janji kemarin. Maaf, tante bangunnya kesiangan ya Del." Lirik tante masih dengan raut wajah sedih. Nggak usah sekarang Tan. Lagi pula tante juga terlihat sedang tidak enak badan kan. Masih bisa kapan-kapan kok Tan sekolahnya. Elahku. Aku tidak tega melihat Tante Tami seperti itu. Udah, kamu siap-siap dulu. Tante juga akan mandi dan bersiap. Lirinya, masih dengan raut wajah yang sama, sendu. Kemudian Tante Tami berjalan melewatiku. Aku mengamati langkahnya yang terlihat sulit, seperti menahan rasa sakit di tengah pinggulnya. Bahkan kakinya pun terlihat bergetar. Saat berjalan, kakinya sedikit mengangkang. Setelah kami sama-sama siap, Tante benar-benar membawaku, aku dan Naya, untuk mendaftarkan kami, agar kami kembali bersekolah. Nandu juga ikut. Aku dan Tante Tami harus bergantian menggendong Nandu, karena kami harus berjalan kaki ke tempat yang kami tuju, yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari rumah nenek. Beruntung gedung sekolah SMP dan SD letaknya hampir berdekatan, sehingga kami tidak perlu berjalan lebih jauh lagi. Setelah urusan pendaftaran selesai, kami bergegas kembali pulang ke rumah nenek. Rasanya capek sekali berjalan kaki dengan beban Nandu dalam gendongan. Meski aku dan Tante Tami setiap capek akan bergantian menggendong, tapi tetap saja pundakku serasa semper. Ditambah lagi kakiku yang pegal-pegal karena berjalan bolak-balik dengan total jarak 2 km pulang pergi. Setelah menempuh jalan yang cukup melelahkan, akhirnya tibalah kami di depan rumah nenek. Dari mana saja, Mi? Kok pintunya dikunci? Saya udah nunggu di sini lama sekali. Pegik salah seorang wanita parubaya yang telah duduk di teras rumah nenek bersama seorang anak laki-lakinya yang usianya mungkin sekitar 12 tahun. Betis sebelah kanan anak itu terlihat bengkak. Aku bergidik ngeri melihat kaki yang bengkak itu. Nanah dan darah yang bercampur tampak keluar dan mengalir-ngalir. Bukan aku jijik. Aku hanya seolah membayangkan betapa sakitnya anak itu. Maaf ya Yuratna, tadi aku habis daftarkan keponakanku dulu ke sekolah. Mereka masih kecil, sayang kalau sekolahnya terhenti. Jawab tante terdengar ramah. Sudahlah, tak perlu banyak omong. Terus Bude Rayu kemana? Ini loh anakku Ardi, tiba-tiba kakinya begini. Aku gak tahu ini kenapa. Makanya aku kesini mau minta pertolongan sama Bude Rayu, biar anakku diobatin sama dia. Bagi wanita yang bernama Ratna itu tanpa tak sabaran. Iya, sebentar yuk. Sepertinya ibu sedang ke pasar dan belum pulang. Mending kalian masuk dulu dan tunggu ibu di dalam. Balas tante, mempersilahkan Ratna dan anaknya. Beberapa orang yang juga mengantri di teras rumah juga diberi silakan Tante Tami untuk masuk ke dalam rumah. Sembari menunggu kepulangan nenek, Tante Tami membantu pasien sebisanya, seperti mendata pasien dari urutan pertama sampai akhir, yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Keluhan mereka pun macam-macam. Ada yang mengaku dipelet atau guna-guna. Ternyata masyarakat sekitar rumah nenek masih percaya dengan hal-hal semacam itu. Bahkan menurut cerita tante, mereka lebih mempercayakan pengobatan penyakit mereka kepada nenek yang hanya dukun kampung daripada dengan dokter. Oleh karena itu di tempat tinggal nenek masih jarang ada dokter yang praktek. Kalaupun ada hanya di puskesmas, itu pun tempatnya jauh,
sehingga warga enggan berobat ke sana. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Neneng pulang. Kepulangannya langsung disambut ramah oleh para pasiennya yang berambur menyelami tangan nenek. Bahkan mereka juga mencium tangan mulus nenek dengan penuh rasa hormat. Tak lupa, mereka memberikan bungkusan yang berisikan buah-buahan beras atau hasil panen lainnya. Bahkan selain itu, mereka juga memberikan amplop kepada nenek yang mungkin berisi uang. Del, tolong bawakan ini ke dalam ya. Tita nenek kepada aku, memberikan bungkusan kresek hitam kepada aku. Aku mengangguk seraya menerima bungkusan yang baru nenek bawa pulang itu. Kemudian membawa bungkusan tersebut masuk ke dalam dapur. Sayangnya, saat baru diambang pintu dapur, kakiku tercekal keset hingga tubuhku jatuh tersungkur. Bungkusan kresek hitam yang kubawa terpental hingga beramburan seluruh isinya keluar. Aku refleks menutup hidungku saat sesuatu yang keluar dari dalam kresek hitam itu mengeluarkan aroma busuk. Hingga saat isi kresek itu telah berceceran di atas lantai, seketika mataku membulat saat menyadari jika aroma bau busuk itu berasal dari sekumpulan pembalut bekas dengan noda darah kehitaman. Benda itu berasal dari kresek hitam yang dibawa pulang oleh nenek. Selain benda menjijikan tersebut, ada juga kembang dan jenis sajen yang ikut keluar dari bungkusan tersebut. Delisa? Aku terlonjak saat Tante Tami telah berdiri di belakangku. Dengan sigap, wanita cantik itu telah memungut kembali barang-barang yang berserakan dari atas lantai, lalu memasukkannya kembali ke dalam kresek yang tadi. Tante menuntunku yang masih melongo heran. Aku meraih tangan itu lalu bangkit berdiri. Biasakan jangan heran dengan apa yang ada di rumah ini. Itu mau diapakan, Tan? Aku tergagap, heran saat Tante menyeduh 3 lembar pembalut bekas yang berdarah-darah itu di dalam sebuah baskom. Aku kembali menutup hidungku rapat-rapat. Aroma busuk kembali menguar dari seduhan pembalut bekas yang mulai merubah air hangat di dalam baskom menjadi berwarna kemerahan. Ini untuk Bore, Del. Bore itu apa, Tan? Tanyaku dengan suara yang mungkin terdengar aneh karena hidungku masih kutekan kuat. Obat untuk pasien nenek. Nanti ini akan dicampur dengan air yang telah nenek mantrai. Terus dikasihkan untuk mereka yang berobat di sini. Terus nanti sama pasien nenek, Bore itu diapakan, Tan? Aku semakin penasaran. Diminum 3 kali sehari, lalu diusapkan pada bagian tubuh mereka yang sakit. Aku tak tahan lagi. Beruntung aku berada di dekat wastafel saat itu, hingga isi perutku tak sampai berceceran karena rasa mualku yang tak dapat tertahankan. Kan tadi Tante sudah bilang, biasakan jangan kaget dengan heran dengan apa yang ada di rumah ini. Sekarang kamu jadi muntah lagi kan? Kalau kamu terus-terusan seperti ini, bisa dehidrasi kamu, kehabisan cairan dan nutrisi. Omel Tante sembari memijat pelan tengkuku untuk mengurangi rasa mual. Habis, aku jijik, Tan. Baru bayangin aja, aku udah gak tahan. Apalagi mereka yang harus minum itu. Lirihku masih menahan rasa mualku. Iya, tapi kalau meminum ini bikin mereka sembuh, pastinya mereka rela ngelakuin apapun demi rasa sakit mereka terobati dan sembuh, Del. Jawab Tante, masih telaten memijit tengkuku. Apa pasien nenek tahu dengan apa yang mereka minum itu, Tan? Tanyaku penasaran. Ya, mereka taunya ini Bore lah, Del. Kalau apa saja yang ada di dalam Bore ini mereka nggak tahu. Dan ini rahasia keluarga kita. Jangan sampai ada orang luar yang tahu jika di dalam Bore yang mereka minum ada terkandung darah kotor. Bisa dibakar warga nanti nenek kalau sampai mereka tahu. Praktek pengobatan nenek ini dibantu dengan aliran ilmu hitam. Aku bergedik ngeri mendengar penuturan dari Tante. Terus, dari mana nenek mendapatkan benda kotor itu, Tan? Aku kembali menahan mual.
Ada namanya Yuginem. Dia pedagang kembang di pasar. Dia juga yang biasanya dimintai tolong sama nenek untuk mencari pembalut bekas dari gadis-gadis yang sedang datang bulan. Makanya nenek setiap hari datang ke pasar untuk menemui Yuginem. Biasanya nenek akan memberikan uang yang cukup banyak untuk membayar jasa Yuginem itu. Papar tante. Tangannya mulai kembali mengaduk air merah menjijikan di dalam baskom. Terus, orang yang namanya Yuginem itu tiap hari pasti dapat pembalut bekasnya, Tan? Belum tentu, Del. Makanya kadang nenek juga sesekali turun tangan sendiri untuk mencuri barang kotor itu. Tentunya jika dia sampai tahu ada anak gadis yang tengah datang bulan, nenek pasti akan mengincar. Kemudian, jika ada kesempatan yang pas, nenek akan menyusup ke dalam rumahnya untuk mencuri barang yang ia butuhkan. Jadi itu alasannya mengapa tante menasihati aku agar berhati-hati saat tengah datang bulan. Karena nanti jika pembalut bekasku ditemukan oleh nenek, akan diseduh juga dijadikan bore untuk orang sakit. Tanya aku berusaha menyimpulkan. Tapi tante menggeleng pelan, membuatku semakin penasaran. Sayangnya, ada yang lebih mengerikan dari sekedar dibuat bore, Del. Maksud tante? Aku mengernyitkan dahi, tidak mengerti. Jika saja hanya sebatas itu, mungkin nasib tante tidak akan semalang sekarang, Del. Raut wajah tante mendadak sedih. Aku masih belum paham, Tan. Selain diramu menjadi bore, setiap menjelang malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon juga, peliharaan nenek harus dikasih sajen, yang juga termasuk pembalut bekas milik anak gadis yang masih perawan. Memangnya nenek memelihara apa, Tan? Aku tidak tahu jika nenek punya peliharaan, tapi justru tante terdiam cukup lama. Tan, peliharaan apa yang meminta sajen dan pembalut bekas anak gadis? Aku semakin penasaran. Kamu gak perlu tahu, Del. Yang jelas peliharaan nenek itu sangat buas dan mengerikan. Tapi apa yang akan terjadi pada anak gadis yang pembalutnya telah dikasihkan kepada peliharaan nenek itu, Tan? Aku benar-benar penasaran. Anak gadis itu akan ditindih sama makhluk itu saat malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, tergantung pada hari apa barang kotor miliknya disembahkan dan diisap darah kotornya oleh peliharaan nenek itu. Ditindih? Suaraku sedikit meninggi, meski sebenarnya aku tidak tahu pasti maksud dari ditindih itu seperti apa. Tapi tiba-tiba saja ingatanku terlintas tentang kejadian di kamar Tante Tami yang kuintip saat itu. Mungkinkah nenek memelihara makhluk seseram itu? Aku membatin. Hatiku seolah menyimpulkan sesuatu yang aku sadari, bahkan masih merasa ragu. Iya, Del. Dan setelah gadis itu ditindih oleh makhluk itu, dia akan hamil. Kemudian datang pada nenek untuk aborsi. Yang nenek butuhkan sebenarnya adalah janinnya. Oleh karena itu, nenek rela melakukan perjanjian pada makhluk itu. Selain dia bisa membuat nenek bertambah kaya, makhluk itu juga bisa membuat nenek agar bisa terus cantik dan awet muda. Aku masih belum paham, Tan, ucapku. Mana? Sudah siap? Suara nenek yang telah berada di belakang kami mengagetkan aku dan Tante Tami. Sudah, Bu. Tante Tami terlihat gugup kemudian mengambil langkah mundur dan membiarkan nenek mengambil alih pekerjaannya. Nenek mendekati baskom tempat seduhan pembalut bekas itu, sembari menambahkan beberapa ramuan dan bunga-bungaan. Mulutnya terlihat kemat-kamit, seolah tengah merapalkan doa. Tapi aku tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang diucap nenek saat itu. Sudah, Mi. Ini nanti disaring, lalu kemas dengan plastik kecil sebanyak 17. Karena pasien kita yang sudah ibu tangani ada 17 orang. Nanti kamu bagikan pada mereka masing-masing satu persatu pada setiap pasiennya, ya. Ucap nenek setelah tugasnya selesai. Delisa,
Iya Nek. Aku terlonjak saat nenek memanggil namaku. Jujur aku sedikit melamun saat itu. Jaga rahasia keluarga kita dari orang luar ya Nduk. Jangan macam-macam, atau kamu akan menyesal nanti. Pesan nenek dengan suara halus, tapi nadanya begitu menekan membuat aku tertegun. Tubuhku pun tiba-tiba menegang. Lisa? Iya Nek, jawabku saat nenek kembali bersuara. Bagus. Ucapnya dengan seringai senyum yang mengerikan. Kemudian melenggang pergi, kembali menemui pasien-pasiennya di ruang depan. Bore telah selesai dikemas. Tiba saatnya aku dan tante membagikan bungkusan plastik kecil itu kepada para pasien nenek yang telah selesai mendapatkan penanganan dari nenek. Setelah bore berada di tangan mereka, pasien-pasien itu pun berpamitan lalu pulang ke rumah mereka masing-masing. Bagi yang dirasa nenek penyakitnya ringan, mereka tidak perlu kembali untuk berobat pada nenek. Tapi bagi yang menurut nenek sakitnya parah, mereka harus datang kembali minimal 3 kali dalam seminggu untuk mendapat penanganan rutin dari nenek agar penyakitnya bisa benar-benar sembuh. Dan mereka pun hanya menurut, karena menurut penuturan dari para pasien, orang-orang yang telah berobat pada nenek, rata-rata mereka telah sembuh dan kembali dapat beraktivitas seperti biasanya. Setelah para pasien keluar, perhatianku fokus pada seorang gadis belia yang duduk di tepi kursi panjang, tempat biasanya pasien menunggu antrian. Hai, sapaku mendekati gadis cantik yang tampak pucat dan cemas. Hai, balasnya singkat. Tangannya yang basah terlihat meremas di atas pangkuannya. Kamu di sini untuk berobat? Aku bertanya. Dia hanya mengangguk. Sakit apa? Aku kembali bertanya. Nandini? Panggilan dari nenek membuatnya tersentak. Dengan tubuhnya yang masih gemetar, gadis itu bangkit dari tempat duduknya, lalu perlahan memasuki bilik tempat nenek biasa mengobati pasiennya. Del? Aku yang diam-diam mengintip juga kaget saat nenek memanggil namaku. Iya Nek, jawabku grogi. Ambilkan segelas bore yang di belakang. Nandini perlu bore khusus. Baik Nek. Ucapku lalu segera masuk ke dapur untuk mengambil apa yang diminta nenek. Dengan hidung yang kutekan kuat, aku menuang sisa bore di dalam baskom pada sebuah gelas kecil. Lalu membawa gelas itu pada nenek, masih dengan hidung yang kutekan. Sebenarnya setelah dicampur dengan macam-macam bunga atau mantra-mantra yang lainnya, bore itu tidak lagi berbau busuk. Hanya saja aku masih jijik mengingat apa yang juga tercampur di dalam bore tersebut. Mulut nenek kembali terlihat komat kamit di atas gelas bore yang baru kukasihkan. Ayo, minumlah. Soro nenek pada Nandini yang saat itu telah berbaring di atas dipan. Aku membuang tatapanku saat Nandini benar-benar menurut apa kata nenek dengan meminum air berwarna merah kehitaman itu. Sudah, sekarang kamu berbaring dulu ya. Nanti sekitar setengah jam lagi borenya akan bereaksi, ucap nenek. Kemudian berlalu dan masuk ke dalam kamarnya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dahyun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.